Jadi filmnya diawali dengan kegabutan maksimal seorang pria bernama Joseph. Tapi bukan scroll TikTok, Pak. Bro ini malah asik dengerin rekaman penelitian kakeknya. Dan di rekaman itu si kakek ternyata join member sekte sesat bernama Wisem yang lagi nge-spill soal kitab terkutuk bernama Necronomicon alias kitab kematian lah. Dan pada dasarnya anggota sekte itu agak konyol atau gimana gitu, karena mereka secara nggak sadar itu ngebaca 4 kata kutukan terlarang, Pak, yang membuat iblis berdebah paling rewel itu terbebas. Tapi di tengah teror itu si kakek dan timnya berhasil nemuin benda pusaka itu buat menangkis lah iblis berdebah dan nendang si iblis itu kembali ke neraka. Dan ternyata benda pusaka itu disembunyikan di dalam dinding ruangan ini, Pak, di mana si Joseph nemuin benda ini tersimpan di sana. Scene beralih ke dua pemancing mania mantap bernama Jared dan Leo yang lagi healing di danau lah. Di tengah rasa enjoy lagi mancing, si Leo malah sibuk angkat telepon, Pak, dari ceweknya yang posesif dan bucin mampus gitu loh. Tapi gak lama kemudian muka si Jared berubah sumringah, Pak, karena jorannya atau pancingannya itu ditarik sesuatu yang kenceng banget dan dikira dapet ikan super gede. Jared langsung shock parah karena yang nyangkut di pancingnya ternyata malah potongan kepala, Pak. Dimana ini harus gua sensor jujur. Tak lama setelah itu si Leo yang baru beres nelepon langsung panik pas ngelihat sohibnya kekerebekan di tengah danau, Pak, bagaikan dicapluk piranha. Si Leo memutuskan ke sana untuk menolongnya, tetapi ia makin shock parah karena melihat bro ini udah mokat terbelah dua bagaikan es Kiko, Pak. Di tengah kengerian itu muncullah sosok misterius dari dalam air. Dan siapa lagi kalau bukan si Jessica yang ada di Evil Dead Rise gitu loh. Nah, iblis berdebah ini tentu overpower, Pak, di mana tanpa banyak cocot si iblis mengeluarkan jurus merebus air danau, di mana membuat danau itu mendidih, Pak, dan membuat si Leo ini jadi Leo rebus. Alias ya si Leo ini direbus hidup-hidup dan dijadikan siput. Si iblis selalu jalan santai ke pinggir jalan. Doi nongkrong lah di sana sampai hari gelap, nungguin lah siapa yang cocok untuk dijadikan mangsa berikutnya. Scene pindah ke klub malam tempat orang joget-joget pargoy gitu, dimana si Joseph lagi seneng banget dapat kejutan ultah dari kakak dan juga iparnya. Si kakaknya yang bernama Will ini ngasih hadiah pulpen antik $1000, Pak, biar si Joseph ini semangat nulis buku kisah nyata. Dan gak mau kalah iparnya juga yang bernama Alice ngasih foto kenangan masa Joseph bareng Will saat SMA dulu. Tapi pada dasarnya si Will ini emang agak curigaan, Pak, atau gimana ya, apa trust issue gitu loh. Doi langsung emosi pas lihat istrinya hampir bersentuhan cungur, hampir cumoy sama si Joseph pas mereka mau berpelukan. Alice yang heran punya suami yang terlalu posesif berusaha ngejelasin lah kalau itu tuh cuma salah paham aja. Tapi si Will malah trust issue nuduh Alice dan Joseph akan melakukan adegan ipar adalah maut. Malas ngelayanin suami yang terlalu posesif, Alice memilih cabut dan curhat ke si Tia alias pacarnya si Joseph, dimana Alice sangat muak kepada si Will yang tingkahnya itu kayak bocil puber, Pak. Dan tak lama si Will datang sambil amuk-amukan ngelabrak Alice yang dianggap selalu nyebarin aib suami ke orang lain. Alice yang udah gedek dan males debat terus-menerus memilih pergi bareng si Tia. Will dengan sifat kekanak-kanakannya malah neriakin istrinya sendiri di depan umum dengan bilang, dasar kimcil diskotik. Mulutnya, Pak, tolong mulutnya dipilter, itu tuh istri Anda gitu loh, tolong. Joseph nyobalah nahan kakaknya yang mau nyetir sambil keadaan mabuk berat, tetapi si Will ini emang bebal dan cukup idiot, gak ngegubris tawaran itu sama sekali. Dan rupanya iblis berdebah yang dari tadi ngejogrok di pinggir jalan cuma nungguin si Will, Pak, dimana mobil si Will melaju kencang menabrak berdebah iblis ini sampai terbalik mobilnya. Will yang babak belur tentu shock lah ngelihat kondisi si cewek yang ditabraknya, dimana muka si cewek berubah mengerikan, Pak, kepalanya coplok. Dan setelah itu ngebacain lah 4 mantra terkutuk, membuat si Will, si suami posesif ini akhirnya mokat bermandikan api, dimana ia dipanggang gitu loh.
Keesokan harinya Joseph dan Tia nyambutlah kedatangan si Alice yang mau ngedampingin prosesi pemakaman dan kremasi jasad si Will suaminya. Nah, si Tia nyobalah ngerapihin penampilan Alice yang kelihatan cukup rawun hari ini alias dekil gitu loh. Dan pada dasarnya si Alice emang udah bodo amat, mau ia gak mandi, mau ia dekil, cuma buat datang ke pemakaman suaminya itu gak terlalu berarti lah karena ya rese. Dan bukannya hikmat, suasana pemakaman malah diiringi suara gurinda Pak, suara tukang bangunan yang sedang memborong proyek dapur MBG dan juga kopdes di sebelah pemakaman. Dan biar gak kelamaan, si MC memintalah si ibu almarhum bernama Susan buat ngasih pidato penghormatan. Si ibu Susan pun maju sambil minta maaf atas segala kelakuan putranya semasa hidupnya, terutama masalah hutang, dimana si ibu Susan dengan santainya minta siapapun yang pernah diutangin Will buat mengikhlaskannya aja daripada jadi dosa berat buat si almarhum. Enak banget ya konsepnya. Lanjutlah si MC yang nanya ke si Alice apakah si Alice mau ngasih sepatah dua patah kata untuk mendiang suaminya. Tetapi si Alice dengan tegas menolak berpidato buat suaminya Pak, karena ya mungkin udah sangat gedeg. Kayaknya ini yang diharapkan oleh si Alice sebenarnya. Dan kalian lihat tatapan kedua orang tua si Will, gila ini udah kayak mau memangsa gitu loh, udah tersinggung sama si Alice. Nah, di situasi canggung itu si MC langsung lah memutar lagu kompilasi sedih dan langsung dialihkan ke prosesi kremasi. Nah, di ruang kremasi si Jack, si Kang kremator ini langsung nyiapin open las sambil ia tuh dengerin lagu musik Garam dan Madu Pak, karena bener-bener kerjaannya gitu. Tak lama si Edgar, bapaknya si Will, masuk meminta izin mau lihat jasad putranya untuk yang terakhir kali. Si Jack yang kasihan tentulah mengizinkannya. Tetapi pas si Edgar lagi mewek di depan peti, tiba-tiba ada suara gedoran dari dalam peti. Dikira anaknya mati suri, Edgar yang panik langsung membuka paksa peti itu. Dan ternyata si Edgar shock berat Pak, karena ngelihat jasad anaknya ini udah sangat ruhai, membara gitu loh, dan malah bangkit dari kematian. Dimana si Jack yang mau ngecek langsung, ia pun malah mokat Pak, dimangsa oleh si iblis Will itu. Come with us. We're all together. Yeah, maybe I don't know. Singkat waktu keluarga si Will dan Alice melongo ngelihat kondisi rumah tua keluarga si Will yang bentukannya udah mirip sarang-sarang ablahu, sarang-sarang jurig setan. Si Joseph yang panik langsung lah naik ke loteng yang bobrok buat nemuin ibunya. Dimana si Susan yang lagi beres-beres langsung membacoti Joseph karena ya si Joseph ini ngebiarin rumah warisan ini terbengkalai dan sangat-sangat rawun. Susan pun makin emosi juga karena tahu barang-barang kakeknya yang berbau penganut sekte masih disimpan sama si Joseph. Dan si Joseph beralasan kalau dia itu tertarik sama penelitian kakeknya. Dan Susan maksa lah si Joseph untuk membuang semua benda keramat itu detik ini juga, sekarang ini juga, jangan ditunda-tunda. Sorry. Nah, pas mau membuang barang, si Joseph ngedenger suara gebrak-gebruk dari dalam gudang. Dan ternyata itu adalah si Edgar ayahnya yang lagi ngamuk-ngamuk Pak, gara-gara mesin pemotong rumputnya gak nyala Pak. Dimana si Joseph ngasih tahu kalau mesinnya itu cuma kehabisan bensin. Nah, pas mau ngisi bensin, si Edgar mendadak mendengar bisikan-bisikan arwah si Will yang meminta tolong dari arah basement. Diceklah oleh dia, pintu terbuka sendiri dan ada suara misterius yang nyuruh si Edgar menyerahkan jiwanya ke iblis Pak. Si Edgar yang gak bisa mengendalikan dirinya hampir nancapin pisau ke lehernya sendiri. Dan untung si Alice yang kebetulan ada di sana berhasil menggagalkan aksi berdebah sang bapak ini. Made it myself. Malam harinya mereka pun ngumpul sambil mengenang video pernikahan si Will dan Alice. Mereka juga langsung makan-makan bareng gitu. Dimana sikap si Edgar ini makin aneh Pak, alias semakin tantrum gitu loh. Udah orang tua tantrum. Dan si Alice yang sekarang sudah resmi menjanda ngumumin rencananya buat pulang kampung ke rumah orang tuanya dan nyerahin restoran warung Padang yang dulu dikelolanya bareng si Will ke Susan. Dan bukannya berterima kasih, si Susan malah nyeletuk dan nyindir si Alice jika si Alice bakal kembali menggembel alias kembali miskin Pak. All I'm saying is things should be dealt with.
do it. Nyeri dada lah denger sindiran itu. Si Alice juga langsung mengsepil flashback gimana kasarnya kelakuan si Will dulu pas selama nikah, dimana si Alice sering di KDRT, dihina gembel yang diangkat derajatnya sama si Will. Udah gila. Seiring debat semakin memanas, si Edgar tiba-tiba nyalahin si Joseph dan Alice sebagai dalang atas mokatnya si Will karena ngebiarin si Will nyetir sambil mabuk. Pak Edgar ini sudah mulai aneh gitu. Aduh, bacot pun pecah dan mereka mulai shock parah pas si Edgar yang udah kesurupan secara brutal menghabisi anjingnya sendiri pakai garpu gitu loh. Okay, I did it. That doesn't mean... I'm glad he's dead. Melihat si Edgar kejang-kejang dan ngamuk, si Joseph dan Tia langsung membawa Edgar ke puskesmas terdekat agar mendapat penanganan. Tetapi alih-alih bisa menolong si bro botak ini, di tengah jalan si Edgar semakin brutal Pak menghajar si Joseph dan Tia di sana. Dan karena sangat brutal dan hampir menghabisi si Tia, Joseph pun mengambil pistol dan mengancam akan mempateni bapaknya sendiri. Nah, seharusnya lu itu tembak sekarang. Tembak gak peduli itu bapak lu atau bukan, karena udah bukan bapak lu lagi, bro. Tetapi alih-alih menembak si Edgar, si Joseph yang memang pada dasarnya culun dan kurang keberanian, dia pun malah kabur pada ninggalin pacarnya bersama ayahnya yang sudah kesurupan iblis. What the hell, man? Yang alhasil membuat Tia almarhum seketika. Gelo emang pecundang gitu loh. Emang si bro ini culun jelas. Nah, kembali ke rumah, habis nguburin si anjing yang udah mokat, si Alice nemuin lah selebaran kertas berisikan sebuah mantra terkutuk yang ternyata buku itu adalah jurnal penelitian kakeknya si Joseph. Dan si Alice yang terus penasaran dengan kata-kata yang ada di buku itu, ia pun malah ikut ngebaca, Pak. Malah ngebaca mantra terkutuk itu satu persatu dengan sangat keras. Udah gila, ini mah jelas mengundang si iblis berdebah itu dan membuat bangkai si anjing hidup kembali dan menyerang si Alice. Dan si Alice pun berhasil lari hingga ia pun masuklah ke dalam rumah. Si Susan yang sedang panik ngerapihin sebuah benda tajam ke dalam laci, tiba-tiba si Joseph Chubbs ini pulang dengan muka raut pasrah dan panik, Pak. Belum sempat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba si Tia datang, Pak, dengan sosok yang mungkin ini sudah beda lagi. Sudah bukan Tia, ini mah pure sudah dirasuki iblis. Si Tia yang sudah dirasuki itu mulai mencabutlah aksesoris besi yang nyangkut di mulutnya dan mulailah ngebrongs di sana, mulai menyerang mereka semua. Hingga Joseph dan Alice berhasil menguncinya di basement dan mereka pun memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Tetapi alih-alih bisa pergi, si Edgar bersama anjingnya sudah stay di depan, Pak. Dimana si Edgar yang dirasuki ini flexing lah skill atau daya tahannya dengan menembak dirinya berkali-kali, Pak, dan tidak mokat sama sekali gitu loh. Alice dan Circle yang panik memutuskan masuk kembali dan membarikade pintu. Pas yang lain sedang sibuk ngeblokir pintu, si nenek ini malah kepo Pak dengan gedoran pintu di basement, yang mana iblis berdebah ini dengan trik busuknya berhasil ngebujuk si nenek buat ngebuka pintu kuncinya. Open the door. Alhasil si nenek tergeletak digoblok-goblokin sama itu berdebah iblis. Setelah keluar, si Tia langsung menyiram seluruh rumah itu dengan bensin pertalite, Pak. Si Joseph yang menyadari itu menyuruh si Susan membawa neneknya ke loteng untuk diamankan dulu. Nah, setelah itu mereka pun terlibat adu regeng, terlibat ketegangan dengan iblis berdebah ini. Dimana ini adalah momen yang sangat gua tunggu karena si Joseph akhirnya mendapat hal yang layak ia dapatkan, bro. Dimana si iblis mendorongnya ke tumpukan benda tajam dan si iblis yang senang terus menekan tubuh si Joseph ini ke dalam tumpukan itu yang jelas emang pedih, Pak. Jelas itu mah sakit. Nah, si iblis pun ngerasa terhibur lah dengan keculunan dari si Joseph ini. Dan sebelum mempateni si Joseph, berdebah iblis ini lebih memilih nyiksa yang lain dulu. Dan di sini justru momen yang cukup geleh, Pak, karena si iblis ini mencopot gigi palsu si nenek dan terus menjilati jigongnya, Pak. Udah gila aja, di sini gua mual jujur.
dan dipasangkan lagi gitu loh. Tanpa diduga si Alice bangun dan langsung menampol si iblis sampai terjatuh, Pak. Nah, si Joseph yang juga mulai gedeg langsung merujak si iblis di sana dengan entah ini kompor gas atau apalah itu sampai bubuk, sampai tidak berbentuk gitu loh. Nah, sehabis meratakan si iblis yang berasam ayam di tubuh Tia, di sana si Joseph yakin kalau kunci dari semua kekacauan ini, dari semua teror ini adalah belati Kandarian atau pisau Kandarian yang disimpan kakeknya di loteng, dan hanya belati itulah yang bisa mengirim iblis-iblis berdebah ini kembali ke neraka. Up in the attic. Nah, sementara itu di kamar, Susan yang ngasih obat penenang kepada ibunya, tiba-tiba ia seperti terkena genjutsu, Pak, di mana ia terus mengikuti bisikan dari ibunya. Sweetheart. The whole thing here soon. Di mana pas selimut itu dibuka, damn, what the hell ini? Si nenek berubah jadi iblis ompong, jujur. Ini jujur lucu. Nah, si emak pun meracuni lah pikiran Susan biar dia itu mau ngebukain pintu buat si Edgar. Nah, si Susan yang sudah terkena pengaruh itu nurut-nurut aja gitu. Dan si Susan pun resmi menjadi antek-antek asing. Maksudnya antek-antek iblis. That in me. Father's not there anymore. Scribble. Dan langsunglah nanyain keberadaan belati Kandarian kepada Joseph. We can be happy again. Lying to me. Where's the Kandarian? Nah, suasana pun makin chaos, di mana si ayah, si ibu, dan bentar lagi si Joseph mungkin dia juga akan menjadi iblis. Dan di saat si ayah sedang sibuk menyiksa si Joseph, si Joseph yang sudah ripuh berteriak kepada si Alice untuk mencari belati itu di loteng, Pak, sebelum didapetin oleh si iblis, oleh si berdebah iblis. Si Alice yang juga sudah kepepet langsung naik ke lantai 2. Di sana ia ngelihat si Susan yang udah sadar, tetapi alih-alih ingin menyelamatkannya, tiba-tiba si nenek yang sudah jadi iblis langsung menyerang si Alice. Dan si nenek pun mencolokkan pulpen itu kepada telinga si Alice. Walaupun hampir budeg, si Alice berhasil membalikkan keadaan dan mengikat si nenek iblis ini ke kursinya dan diturunkanlah ke bawah. Tak lama si Joseph jatuh dari pelapon, Pak, kayak kucing garong literally. Karena ya digulung gaper oleh si Edgar, bro, dilempar ke sana kemari gitu loh. Melihat situasi itu, si Alice membawa Susan kabur sambil meluapkan emosinya kepada mantan mertua yang berdebah ini. Dimana Alice bilang, "Gua tuh sial banget masuk ke keluarga kayak lu. Udah sama anak lu KDRT dan sekarang kalian jadi antek-antek iblis. Berdebah kalian semua." Nah, setelah meluapkan semua unek-uneknya, Alice mulai menjebol atap loteng, Pak, dari bawah. Dimana upayanya itu diganggu oleh si Susan yang kumat lagi dan ia pun juga menjadi iblis. Dan tidak punya pilihan lain ya, karena si Susan ini cukup mengganggu gitu loh. Si Alice pun mulai menggerek si Susan ini dengan mesin rumput milik Bapak Haji Goler. Nah, sesampainya Alice sampai di loteng, ia pun mulai mengobrak-ngabrik tempat itu untuk mencari belati Kandarian yang dimaksud. Hingga muncullah si Joseph yang udah jadi iblis juga. Disitulah si Joseph menjadi bahan percobaan oleh Alice untuk menemukan mana belati yang dimaksud. Dan pada akhirnya Alice berhasil nemuin belati itu yang membuat si Joseph menjadi mayat biasa dan bisa pergi dengan tenang. Tetapi belum sempat bernapas lega, si Susan dan Edgar juga mulai muncul kembali memburu Alice. Alice pun berusaha lah kabur dari sana. Ia pun masuk ke lorong cerobong asap. Di sana ia berhasil mempateni si berdebah Susan yang sudah jadi iblis. Dan ia pun tak pakai lama langsung membumi hanguskan rumah itu, Pak. Gue sempat mengira teror ini dan penderitaan si Alice akan benar-benar berakhir, ternyata masih belum. Dimana si Will yang dirasuki berdebah iblis ini mulai jadi Terminator berapi-api, dan ia pun bangkit gitu loh. Dan iblis bertubuh Will ini mulai nuntut si Alice untuk menyerahkan belati Kandarian itu.
Si Alice pun larilah ke arah proyek pembangunan Kopdes dan dapur MBG. Tetapi apesnya di sana tidak ada satupun kuli yang lembur, Pak. Si Will pun makin mendekat mencari si Alice. Si Alice sempat merasa aman karena bisa bersembunyi, tetapi ya yang namanya bedebah iblis mah tetap bisa menemukan si Alice. Di mana si Alice yang terjatuh langsung ditumpahin aspal panas sama bedebah iblis ini. Sambil si iblis ini berteriak minta belatinya diserahin. Ya tentu gak akan dikasih lah, bodoh. Dan dengan coba-coba si Alice melemparlah pisau lipat biasa ke dalam aspal. Dan si iblis ini tololnya juga percaya Pak dengan gimmick itu. Aji sarwana bodoh, jelas iblis deh. Dan si Alice gak menyia-nyiakan kesempatan itu, dimana ia pun langsung mengambil sebuah bor dan langsung menggerek bebenguk bedebah iblis ini, Pak, sampai literally mubui ke dalam aspal. Dan dikira ini sudah selesai, ternyata tidak, Pak, karena si iblis masih mengejarnya, bro. Dan pada akhirnya disinilah momen-momen klimaksnya, dimana Alice langsung menturihkan belati kandarian itu kepada bedebah iblis Will ini. Dan pada akhirnya si Will bersama iblis di dalamnya memudar menjadi arang, Pak, dan seketika hilang dari muka bumi. Hingga pada pagi harinya Alice pun berhasil lolos dan selamat dari teror itu, Pak, dan dia pun diselamatkan oleh tim kepolisian yang kebetulan ngelewat. My ex-husband. Dan film pun belum tamat, karena di tempat lain si nenek iblis bedebah ternyata masih hidup, dimana ia pun langsung bergimik untuk menjebak seorang cewek muda cantik dijadikan korban baru. Dan gak cuma di situ, di rumah kremasi pun ternyata masih terjadi keanehan. Si bocil yang cukup penasaran malah mengocok wadah abu milik jenazah si Ellie. Tahu kan si Ellie yang di Evil Dead Rise itu, yang iblis di Evil Dead Rise? Dan ternyata iblis Ellie ini ternyata masih hidup, Pak, dan kembali ke dunia. Dan ya film pun pada akhirnya tamat. Ya mungkin ini teror iblis-iblis ini akan terus berlanjut, Pak, di sequel berikutnya, dan kemungkinan iblisnya akan terus bertambah kalau feeling gua mah ya. Udah makan iblis si Ellie ini hidup kembali, terus si iblis si nenek juga masih stay kan ya, masih hidup gitu loh. Dan kemungkinan ya di next sequel iblisnya itu akan lebih beragam gitu loh. Dan ya mungkin segitu aja lah. Dan overall ya film ini cukup sangat seru lah, dari pacing dari awal itu nggak terlalu slow lah, langsung ke ya Evil Dead mah emang tipikal langsung barbarik gitu, dari awal scene langsung barbarik. Dan ya ini dari awal sampai akhir juga momen menegangkannya itu tetap dapat, Pak, walaupun ya gue gedeg sama si Joseph, anjir si Joseph nggak bisa mengambil keputusan gitu loh yang baik lah. Ya mungkin segitu aja ya video kali ini, semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share lah. See you on the next and see you on the next video.